Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, terima kasih Pak. Ini Boleh duduk? Sini Bebas aja. ya, boleh. Oke. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Bapak kayak pernah ngeliat nih kamu di sekitaran sekolah. Ya, karena aku juga pernah lihat Bapak waktu di kantin ketemu lagi makan. Oh iya benar. Cuman nggak ngobrol, aku cuman salam aja gitu Pak. Oh iya benar. Tapi Bapak sendiri belum kenal nih sama kamu siapa. Oh. Jadi boleh kan perkenalan terlebih dahulu? Oke, kenalan dulu ya. Kenalin aku Dika dari kelas 10 IPS 1 yang di pojokan sebelah kiri. Oh iya. Ya, gitu aja Pak. Oh, yang di pojokan berarti guru BK-nya siapa guru BK-nya? Nggak tahu Pak, kan aku masih kelas 10 juga ya, jadi nggak banyak kenal sama guru-guru. Oke, dipanggilnya Dika berarti ya? Ya, panggilnya Dika. Oke, Dika. Oke, Bapak ucapin selamat datang ke Dika. Mungkin ini yang pertama kali atau gimana masuk ke ruangan BK? Ya, ini pertama kali lah karena sekaligus penasaran juga ada karena tulisan ruang BK ya, jadi aku yang izin masuk aja gitu. Oke, mungkin harus Dika ketahui ya bahwa di sini tuh ini ruangannya disebutnya emang ruangan BK, tapi ini tuh disebutnya ruangan konseling. Oh, Nah, ruangan konseling ini ya adalah salah satu ruangan untuk siswa mungkin yang mau bimbingan, yang mau curhat. Akan dipastikan kok tempat ini tempat yang oke, yang nyaman, dan tentunya akan terjaga kerahasiaannya. Dan di Ya. sini Bapak menjadi penanggung jawab di ruangan ini. Jadi nanti kalaupun Dika mau ada apa-apa, boleh mungkin nanti diobrolkan gitu. Pengen Bapak pengen tanya nih ke Dika. Mungkin ada alasan nggak yang melatar belakangi kenapa sih tiba-tiba Dika datang ke sini gitu? ya aku mau dikit cerita aja sih Pak sebetulnya. Mau cerita. Mm-mm. Nampaknya ini ada kegelisahan atau gimana? Ya, ya enggak sih, enggak terlalu, tapi kayaknya nggak tahu sih Pak. Pengen cerita aja lah. Oke, baik. Nah, di sini ini udah tempat yang pas nih buat Dika udah datang ke sini. Terus di sini Bapak akan pastikan bahwa Bapak akan mendukung Dika, akan bertanggung jawab di ruangan ini. Jadi Dika bisa dengan terbuka, dengan kayak mau cerita apapun di sini boleh ya. Nanti Bapak akan mendengarkan dengan seksama, dengan empati. Mungkin sekarang Bapak pengen tahu nih, tadi kan pengen cerita-cerita ya. Nah, tapi sebelum mulai gimana di posisi duduknya udah enak belum? Udah. Oke, kalau udah siap, udah mulai. Nah, di sini Bapak ingin Dika terbuka ya. Pengen Dika juga mungkin lebih santai juga gitu. Tenang aja kok, terjaga gitu. Oke, nah di sini tadi udah mau cerita. Nah, kira-kira apa sih yang mau diceritakan? Mungkin perasaan apa yang sekarang Dika alami gitu. Ya, aku lagi ngerasa ya lumayan berat aja sih Pak di akhir-akhir ini di kelas ataupun di rumah. Oh, merasa berat. Oke. Mungkin nampaknya emang kelihatan nih dari gestur Dika, terus dari raut wajah Dika juga kayaknya sedang tidak bersemangat gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu mungkin di sini Dika sedang berat, boleh diceritakan mungkin sedikit dulu nih, cerita sedikit-sedikit kenapa tuh bisa merasakan berat? Kayak jadi intinya mah aku ngerasa dicuekin aja sih Pak kalau lagi belajar di kelas. Gitu, jadi nggak enak perasaannya gara-gara itu. Oh, berarti di kelas tidak ada, mungkin tidak dihargai ya gitu? Ya, Kelasnya. ngerasa nggak dihargai juga gitu Pak. Oke, gak dihargai. Selain gak dihargai, mungkin merasa tidak nyaman juga di kelas tadi ya?
Nggak nyaman sama teman-teman sama guru. Oke, Bapak turut merasakan ya apa yang Dika rasakan. Mungkin itu kalau di sekolah mungkin itu udah hal yang wajar pasti terjadi gitu ya, karena lingkungan, setiap lingkungan kan berbeda-beda ya. Itu apalagi sekarang kan Dika baru masuk kelas gitu ya, baru masuk pertama kali di SMA berarti ya, kan baru kelas 10, jadi masih dalam proses adaptasi gitu ya. Oke, nah di sini mungkin boleh Bapak menggali lebih dalam mengenai eh, tentang Dika. Ya boleh, boleh, boleh. Oke, kalau diperbolehkan mungkin Bapak pengen tahu nih, tadi kan emang mungkin rasanya cukup berat nih jadi Dika di kelas itu kayak mungkin tidak teman, dicuekin gitu ya, segala rupa yang kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu mungkin itu ada pengaruh atau pengalaman tertentu dari keluarga gitu. Kalau misalkan emang ada pengalaman dari keluarga yang membuat kamu merasa seperti ini. Mungkin ya, aku kan punya kakak. Ya kakakku tuh dia udah pinter lah gitu, dia udah sukses sekarang tuh kuliah di ITB. Nah Hmm. itu tuh ngebuat si mama aku tuh kayak neken-neken aku itulah buat ya lihat kakak gitu udah sekarang di ITB sedangkan aku belajarnya masih gini-gini aja gitu sekarang. Terus aku juga kan punya adik ya, mama juga pengen aku tuh lebih jadi panutan buat adik itu semenjak si kakak udah merantau ke Bandung gitu Pak, ke ITB. Oh, rasanya cukup berat sekali ya jadi anak, berarti anak di tengah ya berarti ya. Di tengah. Oh, berarti kalau boleh tahu anak berapa? Anak kedua dari 3. Oh, anak kedua dari 3, jadi di tengah. Tengah. Emang rasanya berat ya mungkin di tengah itu, jadi harus dibandingin sama kakak mungkin tadi ya, terus harus jadi contoh buat adik, jadi panutan gitu ya. Ya. Oke, oke, Bapak bisa memahami perasaan Dika. Nah mungkin di sini Bapak pengen nanya juga gitu Kak ke Dika. Mungkin ada nggak di keluarga gitu, pihak keluarga eh, yang mendukung gitu kepada Dika, yang mendukung atau yang membuat Dika berharga, ada nggak? Aku nggak sadar sih kalau sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Oh, belum sadar gitu. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan nggak kondisi di keluarga itu Dika ketika di rumah seperti apa sih? Gimana ya, ya situasinya kayak gak enak aja Pak. Kayak mama tuh kayak ya pokoknya harus disiplin gitu ya. Terus suka nekan-nekan buat terus ngerjain tugas yang bener, ngebantu adik, terus ya harus belajar juga gitu dari kakak juga gitu. Kan aku sama kakak beda ya, tapi si mama tuh pengennya aku tuh supaya mengikuti jalannya si kakak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, tadi kan emang orang tuanya yang akan ya. Berarti, nah pengen tahu deh latar belakang mungkin pendidikan orang tuanya itu bunda atau ayah gimana? Pendidikannya itu latar belakangnya terakhirnya gimana? Kalau si mama tuh dia kebetulan ya S2 gitu ya, bapak juga sama S2. Kalau bapak tuh kerjanya jauh di luar pulau. Kalau sekarang ya, tapi kan kemarin sempat pulang juga sih, ya lagi libur lah. Kalau sekarang udah berangkat lagi, jadi mama juga sama itu. Tapi kalau mama tuh dia PNS lah, jadi pulangnya ke rumah gitu, dekat kerjanya. Oh, pantesan. Jadi mungkin dari orang tua ada tekanan karena orang tuanya juga ternyata pendidikannya juga lumayan udah cukup tinggi berarti Iya. ya. Oke, oke, Bapak di sini bisa menangkap apa yang kamu rasakannya di sini. Dan mungkin kita gali lebih dalam lagi, boleh? Boleh. Oke, mungkin biar nanti tahu nih, tadi kan mau cerita. Nah, tadi kan udah dari keluarga. Nah, mungkin sekarang pengen tahu dari kelas gitu ya, mungkin di kelas. Nah, kalau sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh Dika di kelas gitu sama teman-teman, itu gimana gitu hubungannya, atau merasa dekat sama teman-teman, atau mungkin sebaliknya tuh gimana nih kalau Dika di kelas? Aku nggak ngerasa dekat sama teman-teman karena saya duduk sendiri ya di paling belakang di pojok. Terus tiap kerja kelompok juga nggak pernah diajak. Gitu juga kalau
Masuk kelompok tuh kalau udah ada slot yang kosong di akhir gitu. Nah, teman-teman aku yang duduk sebangku itu paling dia cuma numpang makan doang terus pergi, nggak pernah diskusi soal tugas-tugas itu. Jarang banget. Oh, berarti emang sendirian ya, nggak ada teman gitu ya? Ya, ngerasa Oh, ngerasa sendirian gitu. bener-bener nggak punya teman deket gitu, mungkin ada 1 atau 2 orang gitu di kelas? Aku nggak ngerasa sih karena temen dekat yang kata aku dekat juga dia tuh malah lebih dekat ke yang lain. Oh, jadi mungkin datang itu ketika butuhnya atau gimana? Ya paling ngobrol dikit doang, paling minjem pulpen atau apa gitu udah. Nggak pernah Oh, macam-macam lagi. oke. Berarti sedikit mungkin di kelasnya kamu nggak dianggap mungkin, ya gitu. Ya nggak dianggap. Oke, dianggap. Nah, tadi kan kamu berarti merasa terisolir berarti ya dari teman-teman kamu, merasa terasingkan ya? Oke, kalau merasa terasingkan kayak gitu, nah di sini Bapak ada pertanyaan nih. Terus gimana dong kalau misalkan kan di mulai SMA mulai ada presentasi, ada diskusi kelompok, dan tentunya itu harus berkelompok. Nah, kalau Dika sendiri, bagaimana jika ada tugas kelompok yang kayak gitu? Dika gimana cara menyikapinya? Sedangkan Dika tadi mungkin sedikit terasingkan dari teman-teman. Ya paling aku kalau ngerjain tugas kelompok gimana yang ketua kelompok aja lah karena setiap kali aku ngomong juga nggak pernah didengar. Jadi ngikut-ngikut aja lah. Kalau presentasi juga seadanya aja, nggak pernah kayak orang-orang kan, orang-orang tuh pintar-pintar ya apa ya, dia bisa komunikatif lah gitu. Kalau aku tuh kalau presentasi kadang suka sambil baca, yang lainnya udah lancar gitu ngomongnya itu Pak. Oh, kamu mah masih ini ya mungkin. Berarti kamu ketika presentasi atau ketika diskusi tadi kan pendapatnya kadang diabaikan. Terus ketika presentasi juga kamu masih mungkin ada ketakutan jadi baca teks gitu ya buat Ya, naskahnya gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti kamu di sini mungkin Bapak pengen ini ketika kamu tuh di kelas tuh untuk sekarang berarti ya merasa tidak dihargai dan merasa tidak dianggap. Nah, menurutmu apa yang membuat teman-teman kamu ini kok bisa gitu lebih diunggulkan atau kok bisa lebih lebih pintar atau lebih ini dibandingin kamu gitu? Jadi apa sebenarnya yang membuat orang lain itu merasa lebih dihargai dibanding kamu? kalau yang aku lihat itu ya mereka kan orangnya aktif ya di kelas, jadi aku bisa ngeliat mereka tuh pintar karena mereka juga dapat perhatian dari guru gitu. Sedangkan kalau aku itu kan udah duduknya di belakang, nggak aktif, jadi ya udah nggak dapat perhatian lebih. Oh, ternyata di kelas pun guru tuh kurang perhatian berarti ya, lebih kepada orang-orang yang pintar ya. Kurang lebih itu. Jadi kamu di kelas sama guru diperlakukan seperti apa kalau boleh tahu? Aku nggak bisa bilang diperlakukan jelek ya, tapi ya kalau aku dari sendiri ngerasa mah guru-guru kayak nggak perhatian aja gitu ke siswa yang kayak aku. Kalau ke yang lain sih perhatian gitu. Kalau di kelas ini kamu merasa kamu aja sendiri yang tidak diperhatikan atau mungkin ada segelintir orang atau misalkan orang yang biasa aja atau orang yang biasa aja pun dapat perhatian, gimana kalau kamu rasakan? Ya kalau yang lain mungkin nggak tahu ya, cuman yang aku rasakan aku yang ini tuh yang nggak diperhati itu aku gitu. Oh, oke. Berarti teman-teman yang lain itu ini ya lebih diperhatikan. Nah, mungkin Bapak pengen nanya nih. Menurut Dika sendiri nih, apakah benar kalau misalkan guru ini tidak memperhatikan kamu karena hanya mereka yang lebih pintar? Nggak tahu sih Pak, aku nggak sadar sih. Tapi kalau yang aku rasain kayaknya iya deh. Nah, jadi mungkin guru masih tetap menilai ini ya, berarti menilai lebih gitu ya kepada orang-orang yang pintar. Itu kalau dalam bentuk apresiasi atau pujian gimana tuh di guru di kelas? Atau masih sama? Masih sama, ya ke orang itu lagi, orang itu lagi. Aku mah enggak sih, nggak pernah diapresiasi. Oh, beneran nggak pernah? Ya aku ngerasanya nggak pernah, nggak tahu belum ya. Tapi ya sejauh ini sih nggak enak aja kalau gini terus. Coba kalau pikirkan nih, ketika di kelasnya sebelum-sebelumnya gitu, mungkin ada nggak hal kecil yang diapresiasi oleh guru atau yang diperhatikan gitu oleh guru? Mungkin ada ya, cuman akunya mungkin nggak sadar aja. Tapi kamu yakin nggak bahwa guru itu memiliki cara yang berbeda untuk memperhatikan siswanya?
Nggak tahu tuh. Kayaknya nggak tahu. Menurut Bapak gimana? Ya seharusnya kalau guru itu udah seharusnya gitu memperhatikan semua muridnya, jadi tidak ada kata membeda-bedakan karena pendidikan itu untuk semuanya gitu, termasuk perhatiannya, karena kan pendidikan bukan berarti perihal tentang ngasih ilmu saja ya, bukan karena materi saja, tapi kan bentuk kasih sayang itu yang lebih utama gitu. Jadi ya udah selayaknya gitu guru itu memberikan kasih sayang secara keseluruhan gitu. Oke, mungkin di sini Bapak ingin nanya lagi nih. Nah, ini mungkin pertanyaannya gini nih. Apakah dengan guru tidak perhatian kepada kamu berarti kamu menjadi tidak bisa belajar mungkin di kelas? Kalau aku sih sama ini belajar itu lewat catatan aja sih, nyatet doang. Selebihnya nggak ada. Nyatet, selain nyatet ada nggak difasilitasi mungkin ada sejenis media pembelajaran atau ada apa gitu? Enggak sih, aku cuman mengandalkan catatan aja setiap kali yang disampaikan sama guru atau siswa yang lain di kelas. Oh, berarti meskipun guru secara tidak langsung tidak memperhatikan, kamu tetap bisa belajar berarti ya? Ya, Nah, itu menarik sebenarnya. Tapi setiap kamu belajar, coba kamu ada hal yang didapat ya gitu meskipun tidak diperhatikan oleh guru nih. ada sih. Karena kan dicatat ya, dan biasanya di rumah juga dibaca lagi, jadi adalah yang nyerap gitu. Nah, itu hal yang menarik gitu ya, meskipun guru tidak memperhatikan kamu tetap masih bisa belajar gitu. Nah, mungkin saya juga dan Bapak juga bisa merasakan gitu ya perasaan kamu tadi. Mungkin emang rasanya sulit gitu ya kalau merasa diabaikan di kelas. Tapi kamu tadi udah masih tetap bisa belajar karena emang yang paling utama itu adalah belajar ya. Kamu datang ke sekolah ini buat apa? Buat belajar. Oke, buat belajar. Nah, mungkin di sini Bapak juga pengen nanya nih, apakah satu-satunya cara belajar itu harus dapat perhatian dari guru nggak? Menurut lu? Kayaknya enggak sih. Kalau aku kan dari nulis itu kalau belajar itu. Berarti tipe orang yang ini juga ya, berarti di rumah tuh tipe orang yang belajar mandiri juga, yang mengulang-ulang kembali. Iya. Oke, itu udah bagus tuh. Udah keren bisa belajar mandiri gitu. Sebelumnya kamu udah kepikiran seperti itu nggak? Sebelumnya aku nggak pernah kepikiran kayak gitu sih, cuman ya aku jalanin aja lah gitu, belajar nulis baca. Tapi kayaknya bisa ini ya, bisa lebih baik lagi mungkin nanti. Oke, baik. Itu udah menarik ya. Nah, mungkin di sini menurut kamu nih, apakah kepintaran itu adalah satu-satu hal yang menentukan nilai? Enggak. Kayaknya enggak sih, tapi kata Oke. Tapi yang kamu lihat nih mungkin di sekolah, di kelas, melihat yang pintar gitu. Oh, dia mah misalkan ada prasangka kayak dia mah tentu nilainya gede atau tinggi gitu karena emang deket sama si guru itu gitu. Nah, apakah kepintaran itu menentukan nilai pribadinya nggak gitu? kalau yang aku lihat sih kayaknya iya Pak, karena kalau nggak aktif gak bakal diperhatiin, jadi kan nilainya juga ngaruh. Aku juga nilainya kecil sekarang. Oke, kita pikirkan lebih dalam ya. Apakah ada orang yang tetap dihargai di kelas gitu ya, meskipun mereka ini tidak selalu menjadi yang paling pintar atau paling populer? Sejauh ini sih kayaknya aku belum sadar ya, cuman kayaknya nggak ada deh. Kayaknya harus aktif gitu, harus pintar. Harus menonjol dulu berarti ya, Harus. biar kelihatan atau biar di ini mungkin ya, menjadi terkenal gitu. Oke, menarik juga nih. Nah, menurutmu apa mungkin bahwa kamu juga punya sesuatu yang berharga, tapi kamu belum menyadarinya? Aku emang belum sadar sih Pak kayaknya. Nggak tahu sih lah, bingung. Belum sadar, boleh belum menyadari apa sih yang dimiliki yang berharga gitu di diri kamu ya? Ya. Oke. Atau mungkin kita coba ini nih pikirkan sama-sama. Menurut Dika, manusia ini diciptakan punya kelebihan dan kekurangan ya? Dika percaya itu nggak?
Iya sih, kayaknya emang gitu ya. Kayaknya dari waktu pas SD juga bilang ya, orang itu kan punya keunikan masing-masing, tapi kan kalau yang aku rasain sekarang kayaknya kayaknya itu nggak relate lah. Buktinya orang-orang yang aktif itu yang diperhatiin lah ujung-ujungnya gitu. Oh, jadi masih tetap ini ya, kamu merasa kamu ini nggak punya kelebihan gitu. Oke, oke, mungkin kita coba ini nih, tarik kayak gini mungkin pertanyaannya. Pernah nggak kamu mungkin melakukan sesuatu hal yang itu bisa membuat kamu bangga atau bahagia gitu, atau merasa berharga? Kalau ngerasa berharga itu terjadi waktu aku kebantu adik aku ngerjain PR-nya sih. Paling itu aja sih Pak, kalau yang bikin aku berharga aku bisa bantu adik. Oke, itu cukup menarik juga Rika. Kamu punya kemampuan nih untuk bersosialisasi atau untuk membantu orang lain, tadi salah satunya adik kamu untuk belajar. Nah, mungkin apakah itu yang barusan disebutkan itu apakah bisa dikembangkan nih? Dikembangkan gimana maksudnya? Ya, dikembangkan mungkin dari sana kepikiran, oh ternyata saya juga punya kelebihan nih dalam segi mungkin membantu adik saya. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin nanti ke teman sekelas, atau mungkin nanti bisa berbagi di organisasi atau gimana. Oh iya, kayaknya bisa. Mungkin yang kamu kepikiran mau ngembangin kayak gimana nih? Kalau yang mau aku kembangin ya, aku pengen udah kurang tahu sih Pak. Oh, kurang tahu ya. Iya. Oke, kalau belum tahu, oke, kita pelan-pelan saja ya. Iya. Oke, mungkin di sini Bapak ingin menggali nih terkait pengalaman kamu dulu. Nah, pengalaman kamu mungkin ada nggak momen-momen ketika kamu merasakan kegagalan gitu? Ada sih kegagalan itu pas aku ngerasa gagal tuh pas kalau nilai jelek gitu. Berarti nilai jelek dibandingin teman-teman kamu. Dibandingin sama teman-teman. Oke, tapi dengan kamu gagal, apakah kamu menjadi tidak berharga? Iya sih, yang sejauh ini aku rasain tuh kayak kalau misalkan gagal ya udah berarti emang apa yang bisa dihargai gitu, nggak ada. Oke, tapi Dika memandang gagal itu sebenarnya seperti apa gitu? Mungkin kan sebelumnya pernah gagal nih. Nah, mungkin ada nggak mungkin pandangan bahwa gagal ini mungkin malah memperburuk kehidupan saya, atau mungkin menjadi memperbaiki kehidupan Dika gitu, ada nggak pikiran? Enggak sih, nggak ada kepikiran ke sana. Jadi kalau udah gagal tuh ya udah gitu ya, merasa tidak ada harganya, terus merasa aku bukan siapa-siapa gitu ya. Iya, tuh. Oke, Bapak di sini mengerti ya, Dika. Oke, tadi kan Dika bilang pernah ya mengalami kegagalan sebelumnya. Nah, boleh nggak diceritakan nih kegagalannya itu kayak gimana sih? Terus mungkin Dika mengantisipasi atau bukan mengantisipasi, mungkin ada nggak cara yang Dika lakukan gitu ketika Dika gagal agar tidak merasa tertinggal atau merasa tidak berharga? Aku sih ya yang merasa gagal tuh waktu nilai anjlok. Kan kalau nilai anjlok tuh aku ngerasanya ya orang-orang tuh bakal mengabaikan aku dan gak bakal ngehargain aku lah. Gitu sih Pak kalau yang aku rasain. Oh ya, berarti nilai anjlok gitu lah. Mungkin waktu nilai anjlok Dika mungkin pada waktu pertama kali mungkin yang merasa ini ya, mungkin ada rasa kesal atau rasa kecewa pada diri sendiri gitu. Terus mungkin ada kecewa, mungkin ada rasa takutan mengecewakan orang lain juga gitu. Gitu tadi karena dituntut menjadi panutan ya. Oke. Tapi di sini mungkin bisa nggak kita coba pikirkan bersama lagi. Mungkin ada situasi di mana kamu ini mendapatkan hasil yang diharapkan, tetapi ada sesuatu yang berharga, terus itu yang kamu pelajarin gitu. Tadi kan kamu udah gagal nih, nah ada nggak hal yang dipelajarin dan itu membuat kamu berharga dari nilai anjlok itu tadi? Ada. Aku baru ingat karena aku pernah ikut lomba matematika. Aku tuh kan sebetulnya gak menang ya, tapi aku sadar minimal bisa dapat
ya rumus-rumus matematika lah gitu kan, belajarnya pas mau lomba itu, jadi ya minimal bisa mengasah kemampuan matematika walaupun nggak menang sih. Itu Berarti tetap ada yang dipelajari hal baru ya? ya ada. Oke, itu menarik sekali tuh, pengalaman yang luar biasa. Nah, berarti bahwa kegagalan itu tidak membuat kita tidak berharga kan? Iya betul. Betul. Nah, ini oke, gimana udah mulai terbuka pikirannya? Kayaknya iya sih Pak, kayaknya sekarang sedikit mulai sadar lah kalau ya bisa lah mengambil pelajaran gitu dari kegagalan. Oke, berarti ini nanya lagi. Apakah mungkin benar bahwa keberhargaan kamu ini ditentukan oleh sukses dan gagalnya atau berhasil dan gagalnya yang kamu lakukan? Kayaknya enggak ya Pak ya, karena mungkin dari pembelajaran sih kayaknya yang bisa dinilai itu bisa juga. Oke, itu tepat sekali Dika. Jadi Hmm, betul nih bahwa emang kegagalan itu emang tidak akan selamanya membuat kita tidak berharga, tapi kan ada titik-titik atau ada makna atau ada pembelajaran yang bisa kita ambil ya. iya. Oke, mungkin dari tadi kejadian yang masa lalu itu ya kamu pernah gagal, mungkin ada gak hal yang mungkin satu kalimat yang kamu pegang atau satu yang meyakinkan diri kamu sekarang gitu setelah tadi mendapatkan kegagalan itu ada nggak? Mungkin aku pengen lebih ngelihat aja kalau gagal itu gak selalu membuat kita nggak berharga ya. Terus buktinya aku masih bisa belajar dari kegagalan itu. Paling gitu sih. Oke, baik, menarik juga ya. Pokoknya Bapak juga di sini percaya kepada Dika bahwa Dika ini memiliki banyak potensi, yang mana potensinya mungkin sekarang belum tersadari gitu ya oleh Dika, belum menyadari sepenuhnya gitu. Nah, mungkin di sini Bapak pengen nanya juga apa yang bisa Dika lakukan untuk memulai mungkin menunjukkan nilai diri Dika sendiri yang meskipun mungkin tidak melalui prestasi gitu, tapi melalui apa nih? Hmm, Mungkin bisa ikutan ekstrakurikuler ya, atau banyak bantu teman-teman di kelas. Kalau ekstrakurikuler ini aku kepikiran masuk ini IPA pingpong gitu. Terus juga aku ngelihat ada yang main pingpong gitu Pak, kayaknya seru ya, kayaknya aku bisa deh. Oke, mungkin hal tersebut itu ada alasan nggak? Mungkin emang karena hobi atau emang kamu senang melakukan itu? Melakukan Ya, ekstrakurikuler sama tadi apa pingpong ya? ya lebih ke pengen ngisi ini aja sih Pak, kayak ya minimal aku bisa sambil ngobrol juga mungkin ya, mudah-mudahan bisa dapat teman juga di tempat pingpong itu sih. Oke, itu yang Bapak harapkan sih sebenarnya. Jadi kamu mulai ini nih ya, berarti mencari untuk memperluas juga teman ya. Oke. Nah mungkin di sini Bapak pengen ini mungkin ya, pengen menyimpulkan, bukan Bapak sih, tapi Bapak pengen Dika bisa menyimpulkan. Jadi sebenarnya ini apa aja sih yang kamu pelajari, khususnya tentang diri kamu sendiri, yang tentunya dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi yang kamu sebutkan gitu tadi, yang waktu kamu ceritakan di atas tadi ya. Sekarang ya aku bisa paham lah kalau ternyata hidup itu bukan tentang jadi yang terbaik gitu di mata orang lain, tapi menjadi yang terbaik buat diri sendiri juga gitu sebetulnya, karena aku juga layak buat menghargai diri sendiri. Oke, itu menarik ya Dika. Nah, gimana nih sekarang mungkin perasaan kamu atau pemahaman terhadap diri kamu sekarang udah mulai berubah ya? Ya, ya Oke. alhamdulillah udah sedikit berubah lah, udah lebih baik sekarang. Mungkin apa yang bisa kamu lakukan nih untuk memperkuat pandangan positif yang barusan? Ini demi kebaikan diri kamu juga nih apa? Kayaknya bakal jadi ya yang penting itu kan kita bisa ngasih usaha yang terbaik buat diri sendiri gitu Pak, paling gitu sih. Oke, itu pemahaman yang Mhm. bagus ya, yang luar biasa gitu. Mulailah melihat kepada diri sendiri, nah, terus melihat diri sendiri itu dengan cara yang lebih positif. Positif. Ya benar. Nah mungkin kita lebih fokuskan juga ke langkah-langkah kecil yang bisa membawa kamu lebih berharga gitu ya. Oke, sekarang nih Dika, kita mulai mungkin masuk ke langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Tapi sekarang nih sebelum masuk ke langkah-langkah, pikiran kamu udah mulai enakan, udah mulai terbuka? Gak mau terbuka sih Pak, cuman ngantuk aja ini gitu. Oh iya. Emang semalam tidur jam berapa?
semalam ngerjain PR lumayan, tidur jam 12 sih. Oh, Insya Allah ya. Tapi itu salah satu bentuk perjuangan kamu ya untuk Iya. belajar. Oke, Bapak sangat mengapresiasi itu. Oke, Bapak pengen nanya nih, tadi kan udah paham, udah mulai terbuka. Mungkin ada nggak langkah-langkah yang ingin kamu ambil yang tentunya itu memiliki kelebihan atau hal yang positif untuk diri kamu sendiri yang bisa membuat kamu lebih berharga? Kayaknya aku bakal lebih berani ya jadi di kelas dan bakal beneran masuk ekskul biar ya lebih bisa memandang orang-orang gitu, pengen lihat pikiran orang-orang tuh kayak gimana, bakal yang aku khawatir itu bener gitu atau enggak gitu. Oke, itu bagus sekali ya. Tadi kan kamu tidak memiliki teman, terus mau aktif di kelas juga. Nah, itu kalau menurut Bapak itu lumayan bagus juga gitu. Kamu bagus kan udah kepikiran ke sana gitu. Iya. Nah, mungkin di sini juga Bapak pengen nanya nih. Tadi kan kamu udah menyebutkan langkah-langkahnya yang kayak tadi. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan terhadap langkah tadi yang ingin kamu ambil? Kayaknya itu langkah, menurut pendapat aku sih langkah yang tadi kayak bisa lebih berguna aja sih Pak. Mungkin saya bisa jadi mentor juga gitu ya kalau misalkan teman-teman butuh, karena aku rasa ngebantu orang itu kesenangan tersendiri lah. Oke, mungkin tadi juga udah dicontohin ya yang bantu adik ya. Oke, dan itu merasa jadi kamu bahagia dan ini ya, Iya, bangga. bangga. Oke, ya itu juga bagus nih udah kepikiran ke sana gitu untuk nikah. Nah, oke, mungkin kita coba kita berhubung tadi yang mungkin mau masuk ekskul gitu ya, tentunya akan ada kontribusi yang dilakukan ya dan berhubungan dengan orang lain nih. Nah, mungkin di sini Dika apa yang bisa Dika lakukan gitu untuk lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman Dika, karena itu juga mungkin berkolaborasi adalah satu cara agar Dika memiliki banyak teman, terus Dika juga tidak merasa kesendirian di kelas gitu. Kayaknya bakal lebih berani aja sih Pak, banyak bisa deketin temen yang numpang makan, kayaknya bisa lebih diajak ngobrol lagi gitu ya di bangku. Terus bakal lebih coba deh kayaknya aku aktif di kelas ya, walaupun gak tahu nanti bakal bener atau enggak gitu ya yang aku tanyain, tapi aku bakal coba lebih berani aja sih supaya lebih kelihatan juga mungkinnya sama guru kalau aku tuh ada keinginan buat belajar juga gitu. Oke nih, tadi kan udah nyebut-nyebut ini, tadi kan mungkin yang Bapak tanggap kan ada permasalahan di kelas, permasalahan sama orang tua, terus permasalahan juga mungkin pertemanan gitu ya, sosial sama teman. Nah, kamu ada gak menetapkan dari tadi udah langkah-langkahnya, ada gak tujuan-tujuan yang ingin kamu capai gitu? Mungkin bisa disebutkan nih tujuan-tujuannya yang ingin kamu capai. Kalau tujuan sih aku pengen lebih pede, lebih aktif, terus di kegiatan sosial aktif, pengen lebih menghargai diri sendiri, terus nggak ngebanding-bandingin gitu, paling gitu sih. Kalau di orang tua gimana, kan orang tua tadi mungkin kamu juga banyak tuntutan nih. Bagaimana caranya atau tujuannya gitu biar kamu itu tidak terlalu banyak dituntut mungkin sama orang tua? Kalau sama orang tua ya paling aku bakal lebih sering bantu adik lagi ya, karena aku harus jadi panutan. Kayaknya aku juga senang gitu bantu adik aku. Terus bakal lebih cerita juga gitu ya ke orang tua kalau aku tuh sebetulnya di kelas tuh udah belajar gitu, paling gitu sih. Oke, menarik sekali. Ya, itu Dika udah mulai terbuka sekali ya ini. Berarti udah mulai bisa menerima diri sendiri ya? Ya, Oke. sudah. Sekarang udah terbuka. Nah, ini udah kelihatan nih langkah-langkahnya. Nah, mungkin agar langkah-langkah tersebut bisa terlaksana nih, ada gak mungkin cara bagaimana sih agar Dika ini bisa tetap stabil dan bisa tetap terus-menerus mungkin mengikuti apa yang Dika inginkan tadi yang udah ditetapkan sebagai langkah-langkah? Mana deh? Iya. Kalau ya bakal paling lebih menerima diri aja ya, lebih giat belajar, terus di rumah bisa bantu adik ya, kalau misalkan supaya stabil mah ya lebih peduli lagi sama nggak banding-bandingin, terus lebih giat lagi aja sih, yang penting belajar lah, giat belajar.
Udah kalau udah kayak gini nih bagaimana biar tidak lupa agar tadi mungkin agar lebih giat ya ini. Mungkin ada langkah-langkah ini mungkin ya agar tidak lupa. Oh, saya itu harus gini gitu. Dengan cara apa itu? Paling aku pengen rutin aja sih mencatat perkembangan harian sih atau mingguan kali ya, mingguan aja bisa kali apa ya. Oh iya itu menarik juga ya berarti mingguan. Berarti kita membuat di sticky note atau gimana tuh Kak? Bisa ya, itu kemudian aku punya papan tulis juga di rumah, sekalian bisa dipakai. Oke itu menarik ya. Nah itu jadi setiap berprogres kita catat ya berarti. Oke itu lebih bagus tuh, lebih menarik. Oke mungkin itu langkah yang luar biasa tadi yang udah disebutkan oleh Dika. Dan mungkin setiap langkah yang tadi berprogres itu bisa menjadi hal yang membuat Dika lebih berharga dan lebih dekat lagi kepada tujuan-tujuan yang tadi yang ingin dicapai oleh Dika gitu ya. Oke gimana nih Dika sekarang udah merasa enakan lega? Oh udah merasa enak sekarang. Oke Bapak sangat merasa bangga nih udah mulai melihat Dika meskipun ngantuk tapi udah kelihatan nih dari energi dan raut-raut wajahnya udah mulai merasa Ya, dan lega gitu. ya, sama dingin juga sih, ngantuk sama dingin. Oh iya, ya dingin di sini emang ada AC gitu. Iya. Tapi kalau nggak dinyalain nanti di sini tuh kadang suka panas gitu. Oh iya. Iya gitu. Oke, nah di sini mungkin Bapak akan terus mendukung kamu, terus Bapak juga bertanggung jawab atas mungkin nanti apa yang terjadi lagi pada kamu. Kamu boleh dengan senang hati gitu ya Bapak menerima, boleh kamu kesini lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang terjadi gitu ya. Gitu mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal yang membuat kamu gagal lagi nih merasakan itu, mungkin alternatif kamu untuk menyelesaikan kegagalan itu gimana nih? Kalau misalkan datang lagi nih tiba-tiba nih, ini antisipasi aja nih. Kayaknya aku bakal ini aja sih, lebih menyadarkan diri ya kalau aku juga kalau orang lain gak bisa menghargai ya aku bisa menghargai diri aku sendiri lah gitu. Yang penting mah gimana caranya supaya tetap menjalankan tanggung jawab aja sih, makanya ya udahlah belajar aja gitu apapun yang terjadi seperti gitu. Oke itu juga menarik ya, tepat sekali gitu. Nah itu udah baik dan mungkin Bapak di sini akan terus mendukung, akan mendoakan juga mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ya apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya gitu dan Dika sendiri menemukan hikmahnya itu gitu. Ada pembelajaran di setiap sebuah kejadian itu ya. Oke di sini Bapak yakin pasti kamu bisa berkembang lebih baik menuju arah yang lebih sukses lagi gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ya? Nah, udah cukup Pak kayaknya. Udah sore juga kayaknya aku bisa ini Pak keburu tutup pendaftaran Expo Pingpong gitu. Oh iya, sekarang juga ya ini terakhirnya? Iya, sekarang terakhir katanya. Oh hari ini. Setelah itu ada kegiatan ada apa lagi? Paling pulang aja sih Pak ya, pengen membantu adik. Oke, kalau memang kayak gitu berarti udah cukup berarti ya? Udah cukup. Oke, udah cukup. Barangkali nanti kalau misalkan butuh bantuan lagi, butuh apa gitu ya, boleh dengan terbuka Bapak ada di sini ya. Oke. Oke, kalau kayak gitu gimana? Mau lanjut? Aku ya kayaknya pengen keluar sekarang aja Pak. Oke, Bapak antar ya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, Bapak juga terima kasih banyak ya udah berkenan hadir ke sini. Ya siap. Oke, hati-hati di jalannya. Ya.